يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali pembacaan buku atau makalah ya, yaitu tentang menguatkan iman dengan adab menggunakan media sosial ya. Kemarin sudah kita bacakan dari mulai dari tujuan pembelajaran ya, terus refleksi media sosial ya, selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti, dari media sosial yang kalian ikuti apa manfaatnya dan dampak negatifnya ya. Kalian harus bisa merasakan sendiri. Orang-orang yang mereka menggunakan media massa tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah akan menimbulkan dampak negatifnya ya. Hari ini kamu lihat sendiri pada diri kalian sendiri, itu masih akan ada perubahan-perubahan yang kalian ketahui pada diri kalian sendiri ya. Mulanya di sini kita pelajari yaitu tentang adabnya, pentingnya adab menggunakan media sosial. Biar kalian itu apa? Nanti di dalam menggunakan media sosial itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau hari ini belum bisa ya jangan menggunakan ya. Terus kemarin pengertian adab menggunakan media sosial insyaallah sudah ya, yaitu pengertian untuk dakwah ya. Jadi media sosial itu apa? Gunakan untuk dakwah ya, bukan untuk kemaksiatan, bukan hanya untuk lihat-lihat hal-hal yang jorok yang mengakibatkan kejelekan ya. Terus kemarin dalil nakli adab untuk menggunakan media sosial insyaallah sudah, yaitu di dalam Al-Quran kemarin surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 ya. Apabila kita itu mendapatkan berita ya oleh orang-orang yang fasik, yaitu yang hari ini berada di media massa ya, kita harus teliti kebenarannya, ini benar atau ora ya, ini benar-benar kebenaran atau kejelekan, itu harus diteliti.
Jangan asal memakai, jangan asal kita menggunakannya. Ya, harus diteliti dulu. Terus kemarin adab menggunakan media sosial. Sampai sini ya. Adab menggunakan media sosial. Yang pertama kemarin niat yang baik. Jadi kalian kalau menggunakan media massa itu harus diniatkan dulu untuk kebaikan. Ya. Jangan asal menggunakan, karena hari ini kadang-kadang Abi sudah menyiapkan untuk media massa untuk belajar, ya. Ternyata kalian buka yang lainnya. Ya. Abi hari ini menggunakan niat untuk menggunakan media massa ini apa? Untuk kebaikan, untuk akhirat. Ya, mungkin hari ini dianggap kejelekan, ya, karena belum mengetahui. Ya, nanti kalau kalian sudah belajar ini, insya Allah kita dalam menggunakan media sosial itu berhati-hati. Ya, karena apa? Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, kalau kalian menggunakan media massa ini untuk hal-hal yang buruk, ya, untuk melihat tayangan-tayangan yang jelek, yang enggak ada manfaatnya, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kalian menggunakan media massa ini untuk kebaikan, juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mulanya di bab ini yaitu adab menggunakan media sosial. Ya, yang pertama niat yang baik. Ya, kemarin sudah kita bacakan di dalam hadisnya, ya, bahwasanya sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan dengan niatnya. Ya. Sekarang niat kalian apa? Kalian menggunakan media massa ini. Ya, karena Imam An-Nawawi menjelaskan maksud hadis di atas adalah amal perbuatan itu dinilai sesuai dengan niatnya. Ya, karena dalam bermedia massa, bermedia sosial itu diniatkan harus karena lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan surat Al-An'am kemarin, yaitu ayat yang ke-162 sampai 163. Ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, pada ayat itu apa? Semua sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu apa? Hanya untuk Allah. Lillah, karena Allah. Ya, mulanya kita menggunakan media massa ini apa? Gunakan karena Allah. Bukan karena manusia, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Aku pengen ndelok iki. Akhirnya nafsunya hanya untuk kesenangan. Ya. Orang yang mereka, jangan dikira ya seluruh anggota badan kita tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mata kalian yang kau gunakan untuk melihat kemaksiatan di dalam media massa, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, lalu nanti di neraka itu ada orang-orang yang mereka mata-mata mereka itu ditusuk dengan besi yang dipanaskan. Ya, karena apa? Matanya digunakan untuk melihat kemaksiatan. Mulut-mulut mereka di media massa dia gunakan untuk celotehan yang jelek, omongan-omongan yang jelek, untuk mencaci maki orang melalui media massa. Jangan dikira itu dibiarkan oleh Allah. Ya, lesan kalian, ya, tangan-tangan kalian yang menulis atau mulut-mulut kalian yang kau gunakan untuk ngomong kejelekan itu akan direkam oleh malaikat dan nanti akan dilaporkan kepada Allah dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh Abi melarang kalian itu karena ada sebab-sebabnya. Ya.
kalian hari ini kadang-kadang belum waktunya memegang, karena kalian yang kamu pegang itu kemaksiatan. Sudah diajari api kebaikan, kamu kadang-kadang masih jelewar, masih mengikuti nafsu kalian. Disuruh untuk menulis hadis, maka yang kamu lihat yang lainnya. Nah, itu menunjukkan apa? Kalian tuh hawa nafsu kalian masih kau gunakan untuk kemaksiatan. Ya, sebenarnya api sudah mengajari, tak kei HP, disili HP ben untuk kebaikan. Ya, tetapi ternyata enggak. Nanti disilihi untuk delok film yang kebaikan. Setelah itu nanti ganti pindah ke channel yang lainnya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalian tuh masih dalam pengawasan. Enggak bisa kamu itu cul seperti itu. Ya. Kemarin juga di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, Imam Az-Zarmuji menyebutkan banyak perbuatan yang secara lahiriah adalah amal dunia, tetapi karena baiknya niat akan menjadi amal akhirat bernilai ibadah jika diniati dengan niat yang baik. Sebaliknya, amal akhirat yaitu ibadah jika niatnya tidak baik akan menjadi amal dunia, tidak dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Ini ya. Jadi hari ini kadang-kadang orang itu lahirnya ya amalan-amalan dunia ya, tetapi karena baiknya niat akan menjadikan amalan akhirat, akan bernilai ibadah. Ya, contohnya dalam hadis yang di atas tadi, hijrah itu amalan dunia ya, tapi karena niatnya karena Allah, maka akan menjadi suatu ibadah, bernilai ibadah di hadapan Allah, yaitu niat yang karena ada niat yang baik ya. Sebaliknya, amalan akhirat ibadah kepada Allah, pengennya aja nih ibadah kepada Allah, tapi niatnya tidak baik ya. Misalnya amalan-amalan hijrah itu tadi, yaitu amalan-amalan untuk kebaikan, tapi niatnya apa? Dunia, pengen untuk bojo ya, atau pengen untuk mendapatkan kekayaan. Maka yang dia dapatkan apa? Ya hanya dunia saja ya. Itu. Sekarang yang kedua, sampai baca. 2. Memilih teman yang baik. 2. Memilih teman yang baik. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul jalisi salih was-sa'i kahamilil miski wa nafikhil qibri wa nafikhil qiri fahamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul qibri wa nafikhul qiri imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak misik yang wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak mis terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang ia akan menjualnya kepadamu, dan terkadang kamu yang akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi, ada kalanya ia akan membakar pakaianmu, dan ada kalanya kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama dan norma sosial,
maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di medsos terjumus Tapi ini abi gak nawi. ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Alah, ngantuk Pak. Kadang mabuk kebetulan. Ya. Ini yang kedua. Jadi kita di media massa, di medsos, ya, memilih teman yang baik. Ya, dalam hadis yang tadi dibaca, ya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisis shalih wa sau'i kahamilil misk wa nafikhil kiri wa hamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhul kir imma ayyukhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabisah. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi ini di dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi, yaitu minyak misk, ya, dan seorang pandai besi. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, ya, teman duduk yang baik itu siapa? Nah, ya, di sini punya namanya teman duduk itu apa? Mesti ada dua, ya. Yang satu adalah digambarkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah penjual minyak wangi. Yang kedua itu adalah seorang pandai besi, ya. Keduanya itu apa? Sama-sama akan mempengaruhi temannya, ya. Tinggal kalian berteman dengan siapa, penjual minyak wangi atau seorang pandai besi, ya. Kalau kalian itu berteman dengan penjual minyak wangi, yaitu minyak wangi misk, terkadang ia akan menawarkan minyaknya, ya, menawarkan itu loh, kebaikan itu loh, minyak yang wangi itu ditawarkan kepada kalian, dan terkadang ia akan menjualnya kepadamu, ya, itu loh, tukunan kebaikan iki wangi minyake, ya, akan menjual kepada kamu, dan terkadang kamu yang akan mendapatkan aroma wanginya. Ini jadi Rasulullah SAW kayak gambaran penjual minyak wangi. Di konco nek penjual minyak wangi, yang pertama mungkin kamu akan ditawari kebaikan. Kalau minyak wangi sing apik tukunen, ya. Atau terkadang dia menjualnya kepada kamu, apa ki kok tuku minyak wangi nih. Kalau tidak kamu membelinya, ya, kamu mendapatkan harumnya wanginya. Iku nek ndek kanca-kancane sing apik. Ya, nek kanca sing apik itu yang pertama apa? Meski menawarkan kepada kalian kebaikan. Ayo nang masjid. Ayo apa jenenge? Kita pergi ke masjid bersama-sama, ya. Atau ayo kita belajar membaca Al-Qur'an, atau ayo kita keluar untuk menuju kebaikan. Jadi teman yang baik itu apa? Akan mengajak kepada kebaikan. Padahal kalau sampai hari ini berteman di media massa, Wahnya Abi seperti di media massa akan melihat orang yang mau mengikuti Abi, Abi seleksi. Kalau misalnya postingannya itu kebaikan, Abi ikuti. Itu aja kadang-kadang. Tapi nek postingane ketoke orangnya jenenge apik tapi postingannya jelek, ya enggak usah diikuti. Ya.
Hari ini kamu di media massa itu apa? Harus bisa memilah dan memilih. Ya, karena kalau kalian tuh memilih kepada kejelekan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah yang kedua, yaitu berteman dengan apa? Pandai besi. Ada kalanya ia akan membakar pakaianmu. Dan ada kalanya kamu akan mendapatkan baunya yang tidak sedap. Oke. Hari ini kamu lihat sama kamu hari ini belajar apa? Dolanan karo koncomu sing ora apik misalnya. Contohnya koncone sing gawe jupukan misalnya. Ya. Imbasnya kalian tuh kalau berteman dengan yang konco sing gawe njupui kotak kotak masjid atau menjupui barangnya wong liya, njupui layangane wong liya, kamu berteman padahal kamu nggak mengambil, yang mengambil teman kamu akan dituduh juga sebagai orang yang mengambil. Berarti kalau ada teman seperti itu jangan kamu ikuti. Ya, di media massa sama. Ya. Di media massa misalnya ada orang yang mereka itu senengane ngelokne wong. Kamu berteman dengan dia. Ya. Maka apa? Suatu saat kamu akan terkena imbasnya. Imbasnya apa? Ya kamu akan dituduh apa? Seperti dia. Ya. Mulanya apa? Di sini Rasulullah SAW menjelaskan ya untuk mencari teman di dalam media massa atau di dalam pergaulan benar-benar di dalam kehidupan sehari-hari itu harus bisa memilah dan memilih. Ya. Dan hari ini kamu itu belum bisa dilepaskan untuk nyekel HP untuk belum bisa kamu itu. Kamu lagi dikasih hanya dikasih kesempatan berapa menit ngono ae using kok delok liyane. Ya, kalau enggak gitu kamu itu sudah memosting apa gaya-gaya wajah dicelometi, dibengesi, ya akhirnya di foto-foto. Nah, itu sudah bahaya menuju kepada kejelekan. Seperti itu kok diingatkan dielek nih malah membenci yang elek nih, ya itu akan menjadi kehinaan pada diri kalian. Ya, jadi di dalam media massa ini apa? Benar-benar bahaya sekali. Sampai kalau kalian nanti sudah banyak mengetahui di media massa orang yang kemarin misalnya menggunakan media massa akhirnya digunakan untuk mencuri anak kecil. Akhirnya dijual, ya, yang viral kemarin itu melalui media massa. Di dalam media massa hari ini perzinaan itu masya Allah, ya, usia baru balik umur 13 sudah berzina. Gara-gara apa? Media massa. Ya, di media massa mereka itu menggunakan untuk kemaksiatan, untuk menipu orang dengan tangannya ngetik begini akhirnya bisa meneror orang sehingga iso bayar duit sakmene lah. Jadi media massa itu apa? Hari ini kalau dipegang oleh orang-orang yang jelek maka akan menjadi kejelekan. Tetapi kalau media massa, media sosial ini kau guna yang memegang itu orang-orang yang soleh, maka akan digunakan untuk kebaikan. Ya, ini keterangan dalam bermedia sosial. Ya, tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihan teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal-hal yang bertentangan dengan ajaran ad-din, yaitu din al-Islam ini, dan norma sosial,
maka kalian harus berani mengatakan tidak. Saya tidak akan mengikutinya. Ya, karena banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh din Allah, yaitu oleh al-Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hari ini banyak sekali ya orang itu berbuat zina itu awalnya karena media massa. Itu hari ini banyak sekali. Ya, seperti yang kemarin seorang wanita ya yang usianya baru 13 tahun lagi puber ya, akhirnya dia berzina dengan temannya, akhirnya berzina dengan kakaknya sendiri ya, karena media massa. Malah kalau Abi itu melarang itu karena ada sebab-sebabnya. Kalian belum bisa hari ini diculne begitu aja belum bisa ya, berbahaya karena kamu nggak ada yang meneliti, yang mensensor kalian itu belum ada. Kamu malah ndelik itu masih nanti akan ada kejelekan yang lainnya ya, karena orang tua kamu sudah tahu media massa ini kalau dibuka ini nanti perbuatannya akan menjurus ke sini. Itu ada ya, kamu dikasih untuk pelajaran masalah agama, terus akhirnya kamu membuka channel yang lainnya ya. Mulanya pada adab yang kedua ini yaitu memilih teman yang baik. Ini di media massa juga kamu harus berhati-hati. Yang dewasa sama, kamu jangan enak-enak pakai kau gunakan untuk kemaksiatan. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibiarkan begitu saja kalian ya. Yang ketiga, meneliti informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke medsos. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di medsos bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat ke-49 ayat yang ke-6. Bacaan Jun. Yang buka Al-Quran. Ayat 6 surat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, in jika ja'akum, datang kepada kalian, fasiqun, orang fasik, binabain, dengan berita, fatabayyanu, maka carilah kejelasan, an, bahwa tusibu, kalian menimpakan, qauman, suatu kaum, bijahalatin, karena kebodohan, fatusbihu, maka jadilah kalian ala atas apa-apa yang fa'altum, kalian perbuat. Ini jadi ayat yang ke surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 6 ya. Yang ketiga tadi kita ulangi. Jadi meneliti informasi yang diterima, meneliti kebenaran beritanya yang didapat dari media sosial,
merupakan hal yang paling utama. Nah, jadi kita diperintahkan apa? Di sini apa? Meneliti kebenaran berita yang ada di dalam media sosial. Ya, ini merupakan apa? Hal yang paling utama. Jadi yang paling utama apa? Kamu meneliti dulu kebenarannya di media massa. Ya, orang angger kamu itu memakai media massa kok gunakan langsung kok salin, kalau salin terus kamu posting di gambar kamu. Ya, kalau gunakan musik-musik gambarmu koe bengesi wajahmu, ya kok celoneti koe gambar wajahmu koe bengesi lambene kok kayak pupur-pupur kok kayak wedak kok kayak, ya. Hari ini apa? Kita disuruh untuk meneliti kebenaran berita yang didapat dari media massa, ya itu merupakan hal yang paling utama. Ya, hari ini kayak kemarin di media massa orang ikut-ikut menyanyi seperti sholawatan. Ya, ternyata setelah dicek itu ternyata apa? Itu nyanyian lagunya orang Yahudi. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi ternyata mereka tuh pengennya kaya sholawat, tapi ternyata malah mereka itu apa? Menyanyikan, melakukan lagu-lagunya orang Yahudi. Karena apa? Tidak meneliti kebenarannya. Ya. Sedang sebelum sharing ke media sosial, ya, jadi sebelum kalian sharing ke media sosial, kamu share, kamu sebarkan ke media sosial, yaitu tadi harus diteliti dulu kebenarannya. Ya, sharing sebelum sharing ke media sosial, kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media massa bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Ya, jadi nanti apa yang kamu sharekan di media massa itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Ya. Ya. Jadi ini apa? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di dunia sampai di akhirat. Jangan kamu itu menyepelekan media massa. Ya. Boleh Abi hari ini berusaha apa? Menggunakan media massa untuk kajian-kajian. Ini Abi apa? Di-sharekan ke media massa itu sebenarnya untuk apa? Untuk kebaikan. Ya, mungkin sampean akan menjawab, Abi dolanane HP wae, ya. Wawahe awan bengi digunakan untuk media massa tok. Ya. Tapi nek sampean nanti lihat ya, apa yang Abi unggah ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang hari ini Abi sampaikan kepada kalian. Agar apa? Nanti suatu saat kalau Abi sudah nggak ada itu, kamu mendapatkan ilmunya. Ya. Jadi kalau kalian yang kamu unggah seperti kajian, yang kamu unggah itu untuk kebaikan, silakan. Ya. Itu bisa dilihat itu apa? Kalian memegangi media massa itu saiki salate sampai ini bener apa ora? Aman sama orang tua itu baik apa ora? Itu kelihatan. Saiki kamu sama orang tua bentak, sama orang tua bantah, itu berarti kamu memegang media massa itu mesti kejelekan. Sama orang tua ngelokne jelek, ya, ora sayang, orang tuanya jahat. Ya, itu berarti apa? Kamu memegang media massa mesti jelek. Tapi kalau orang itu memegang media massa itu baik, sholatnya mesti baik, sholatnya tetap tertib, berbuat baik pada orang lain.
akan kelihatan, ya. Karena apa? Semuanya media massa ini, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di dunia sampai di akhirat, yaitu seperti pada ayat ini tadi, surat Al-Hujurat ayat 4, ayat berapa? Ayat 6, ya. Jadi kita di dalam media massa harus meneliti informasi yang diterima. Terus yang keempat, dan baca. 4. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Dalam Al-Quran, Wajtanibu qaulazur. Jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Quran surat Al-Hajj ayat 22. terus berita bohong, Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa dan manipulasi informasi. memanipulasi, sing bener ta maca. Memanipulasi informasi. Yang 4. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Dalam Al-Quran, Wajtanibu qaulazur. Jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Quran surat Al-Hajj ayat 22. terus berita bohong, Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa dan manipulasi informasi. memanipulasi, sing bener ta maca. Memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam Islam, maka sebagai muslim yang baik hendaknya tidak merekayasa dan manipulasi informasi. Memanipulasi. Nih, yang keempat. Ya. Jadi dalam media di dalam media sosial, ya, menyampaikan adabnya yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Dan hari ini apa? Orang menggunakan media massa itu banyak direkayasa. Padahal ini oleh Allah dijelaskan di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajtanibu qaulazur. Ya. Jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Ya. Berita bohong atau hoak biasa dimulai dari mengedit. Jadi ayatnya tadi diperintahkan apa? Untuk menjauhi, ya, jauhilah oleh kalian perkataan-perkataan dusta. Lah hari ini orang menggunakan media sosial itu yang pertama itu mesti mengedit. Arep ngunggahne nange apa? TikTok atau IG atau YouTube itu mesti mengedit, ya, dimulai dengan mengedit, setelah itu merekayasa, ya, dengan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Jadi digawe rekayasa seperti yang kemarin kita lihat ada orang yang membunuh manusia, katanya akhirnya digawe bakso, bosok didelok beritanya ternyata itu bohong, ya. Hal seperti ini apa? Perlu kita waspadai pada diri kita, jangan sampai kita itu mengedit suatu berita ke media massa itu dengan apa? Rekayasa, ya, dengan memanipulasi, ngapusi informasi, ya. Makanya kalau kita itu mengedit, ya editlah yang baik. Saya ini main ngaji, ya, daripada kalian isi apa nyanyi-nyanyian, ya, kamu gambar ngene apa gawe seperti mau
sepeda motor sampean kuwi digawe anu kayak tulisan doa apa-apa dengan di kata-kata yang baik itu lebih baik. Nanti di hadapan Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kamu ngedit kok kayak Al-Qur'an apa hadis tapi kok kayak nyanyian. Ya rugi. Malah kata-kata yang jelek gini akhirnya malah kata-katane jelek. Jangan dikira itu semuanya enggak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, ya. Makanya Allah mengatakan pada ayat ini apa? Jauhilah oleh kalian perkataan-perkataan yang dusta. Ya. Ini. Jadi adab yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. An Abi Mas'udin Al-Ansari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapat pahala sama seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, Nabi menjelaskan keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, sebab amal yang dilakukan menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu, dalam bermedsos, seorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan, misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan positif, meluruskan informasi bohong atau hoax yang sudah menyebar, dan membuat konten positif. Ya, jadi adab bermedia massa yang kelima itu mengajak kepada kebaikan. Ya. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dala 'alal khairi falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan alal khair kepada kebaikan, ya. Jadi barang siapa mandalla alal khairi, maka barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu, maka baginya itu mislu seperti ajri, ya, akan mendapatkan pahala fa'ilihi, ya, seperti orang yang menjalankan kebaikan tersebut. Ini. Jadi kita di dalam media massa itu coba tunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Orang sing kok gawe konten-konten sing jelek, kata-kata yang jelek, malah digunakan untuk misui orang. Jangan dikira kamu dibiarkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mulane nek salah ndang istighfar, astagfirullahaladzim. Setelah itu diganti dengan apa? Konten-konten yang baik. Ya, mulane hari ini kita itu kalau bisa di media massa itu melu menyebarkan kebaikan. Sekarang yang gawe kampanye mung ndeloki gambare apa? Masak-masakan apa-apa. Sekarang masak itu sampai posting kayak kebaikan, diunggah itu akan menjadikan kebaikan. Ora sing nyamunge, guys aku masak iki, guys aku masak iki, ya guys aku mangan nang restoran iki, aku mangan nang kene. Enggak ada manfaatnya seperti itu. Ya. Mana hari ini Abi apa? Sudah memulai
untuk mengajak kepada kebaikan melalui konten-konten pengajian, meskipun hanya membacakan buku ini, ya biar kita ikut andil untuk kebaikan. Bene salah satunya ilmu yang kita punyai, ya kita sampaikan pada orang lain hal yang baik. Makanya menurut keterangan di sini tadi, melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan. Jadi ada keutamaan sendiri orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, contohnya hari ini misalnya kamu itu suara kebaikannya kok sampai ini nang majelis ini hanya wong 5 tok. Tapi nek kamu unggah nih ke media massa sing delok misalnya hanya 20 orang, itu luwih apik wisan. Apalagi orang sing ngrungokne tadi mengamalkan kebaikan itu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari 10 orang tadi. Itu loh media massa itu. Hari ini memang apa jenenge? Masanya atau eranya hari ini pakai media massa, ya kamu hari ini dakwahnya juga media massa, ya. Tapi harus tahu adab-adabnya, ya. Makanya Abi kadang hari ini melihat kita menyampaikan di rumah yang mendengar hanya 5 orang atau 10 orang, nggak ada 10 orang. Kalau saya kelompok baru 10 orang. Tapi setelah dikeluarkan ke media massa sing delok 20 orang, 20 orang. Nah, itu kalau mereka itu mengamalkan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengamalkannya dan tidak mengurangi dari orang-orang yang mereka mengamalkan kebaikan itu. Terus yang keenam, share info dan komen dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. artinya Seluruh manusia kepada jalan Rabbmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. terus Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan cara yang baik pula. Nah, ya. Jadi adab yang keenam, adab di dalam media sosial, share info dan komen dengan cara yang baik. Ya. Ini di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, jadi serulah manusia kepada jalannya Allah. Kita diperintahkan untuk menyeru manusia kepada jalannya Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi ini. Jadi kita disuruh untuk mengajak manusia, menyeru kepada manusia kepada jalan Rabb kamu dengan hikmah wal mau'idah hasanah. Ya. Jadi kita menyeru manusia itu dengan hikmah dan mau'idah hasanah. Ya. Terus yang kedua, wajadilahum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka
billati dengan yang hiya itu ahsan yang lebih baik lah. Jadi nek dilokne di media massa, di WA jelek, itu ora dibalas jelek malahan. Padahal kalian sudah belajar kemarin muflisin, orang-orang yang bangkrut. Kamu dilokne malah ngelokne sing elek, malah dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek, ya, gak malah membawa kebaikan tapi malah membawa kemaksiatan, akhirnya menjadi dosa, sama-sama dosa. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi kalau kita itu mendapatkan perkataan yang jelek di media massa, penghinaan, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, kalau nggak bisa ya diam aja, biar nanti Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ini ya, makanya di sini keterangannya, dalam menggunakan media sosial seringkali kalian tuh menyampaikan informasi. Sampaikanlah informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan cara baik pula. Jadi hari ini media massa gunakan untuk nge-share kebaikan, aja nge-share kejelekan. Ya, kalau kamu nanti sudah tahu adab-adabnya ini, ya silakan kamu memakai HP. Tapi kalau kamu memakai HP kok untuk masih kemaksiatan, ya lebih baik jangan memakai dulu. Oleh Abi melarang itu karena apa? Ada hal-hal yang kamu itu belum mampu untuk melakukannya, sing kok delok sih banyak maksiatnya. Ya, hari ini yang besar sudah memegang, silakan, nanti sudah tahu ini tahu resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Abi yang besar dibiarkan, yang kecil sih diperhatikan, itu ya yang besar sudah tahu nanti kondisinya kalau dia tuh memegang begini, nanti anunya begini, itu sudah tahu dengan nanti belajar ini. Ya, kalau yang kecil sik ngikuti nafsunya sendiri. Oleh orang tua, oleh saudaranya, kakaknya dilarang itu karena ada sebab, karena sayangnya orang tua itu kepada kalian, kakak kalian sayang kepada kalian. Karena sekali kamu terjebur kepada kesesatan dalam media massa, hancur kamu. Seperti yang Abi sampaikan tadi, ada seorang anak baru usia 13 tahun didudui temannya media massa, akhirnya berbuat kemaksiatan, akhirnya berzina dengan kakaknya sendiri. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya. Terus yang ketujuh, bacaan. Hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian semua saling hasad atau iri dengki, saling menipu. Hasad, apalah mojong ya, ulang. Janganlah kalian, ya lungguh sing apik ngono lho. Janganlah kalian semua saling hasad, iri, dengki, saling menipu, saling membenci, saling acuk tak acuk. Dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual ke orang lain, sudah ditawar dan akan dibeli orang lain. Jadikanlah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara
bagi muslim yang lainnya. Janganlah seorang muslim mendolimi. Janganlah Mendoliminya. Ulang. Janganlah seorang muslim mendoliminya. Jangan menipunya dan janganlah menghinanya. Takwa ada di sini. Rasul sambil menunjuk pada dada beliau 3 kali. Cukuplah seorang dinilai buruk jika ia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di media sosial, seperti menghasut, ujuran, kebencian, menyebarkan berita bohong dan acuh tak acuh. Ya, ini yang terakhir. Nanti yang lainnya insyaallah lain kali. Jadi adab yang ke-7, hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung. Ya. Ini hadisnya agak panjang. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahassadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ihwanal muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahkiruhu taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa maratin bihasbin imrin minas sarri ayyahkira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahul Muslim. Ya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian semua saling hasad atau iri dengki, saling menipu, saling membenci, saling acuh tak acuh, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual ke orang lain, sudah ditawar dan akan dibeli orang. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah seorang muslim mendoliminya, jangan menipunya, dan jangan menghinanya. Takwa itu ada di sini. Rasul sambil menunjuk pada dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang dinilai buruk jika ia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ini Masya Allah, ini isinya luar biasa kalau kalian mau memperhatikan. Ya, yang pertama Rasulullah melarang iri dengki. Koncone ndek apa sing apik jangan punya sifat iri, jangan punya sifat dengki. Yang kedua, ya, jangan saling menipu. Ojo gane ngapusi karo dulure ngapusi. Ya. Jangan saling membenci lah. Karo dulure dhewe pegel, membenci, menghujat, ngomong elek, ngomonge engko tak dongakne mlebu neraka, tak lebokne naudzubillah min syarri dzalik.
Ya. Ya, kalau punya sifat saling benci, naudzubillah min syarri dzalik. Terus saling acuh tak acuh, ya. Ada kesesatan dibiarkan aja, ya acuh tak acuh. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah. Dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual ke orang lain. Ya. Jadi nek dol tinuku sama sesama saudara muslim, nek wis ditawar sesama muslim, jangan kamu nimbrung tak tukune, jangan sebelum dia meninggalkannya. Ya. Jadi kalau sudah ditawar dan akan dibeli orang lain, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi hamba ini kalau bisa ya harus bisa berusaha, ya, menjadikan kalian itu saudara muslim di dunia sampai di akhirat, bukan saling mencaci maki. Dilekne malah nesu, dilekne malah menghujat, dilekne malah ngelek-ngelek. Naudzubillah min syarri dzalik. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah seorang muslim mendoliminya, jangan menipunya, dan jangan menghinanya. Rasulullah mengatakan takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjukkan pada dadanya sampai 3 kali. Terus Rasulullah mengatakan, cukuplah seseorang dinilai buruk jika ia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Jadi akhlak yang buruk itu bisa dilihat dalam dohir ini, merendahkan, menghina ya saudaranya muslim. Ya, kalau sampai satu keluarga ini saudara muslim, kok sampai nih menghina, ngelok nih, ya sing goblok, sing anu, kowe mlebu neraka, kowe ben diazab oleh Allah, ya naudzubillah min syarri dzalik. Itu termasuk menghina. Ya. Ada saudaranya itu menggunakan beribadah kepada Allah, berdakwah atau sholat atau ngaji tenanan malah dilokne. Nah itu merendahkan, menghina. Ya, padahal oleh Rasulullah SAW dijelaskan, ya, seseorang itu dinilai buruk itu jika dia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Ya, setiap muslim bagi muslim yang lainnya haram darahnya, enggak boleh kita membunuh saudara muslim kita. Ya, enggak boleh kita mengambil hartanya saudara muslim kita, ya, dan tidak boleh kita menghina harga dirinya seorang muslim. Keterangan yang terakhir di bawahnya, menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti, ya, atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Nah, jadi wong nek gunakan media massa kok digunakan dengan bahasa menyinggung, menyakiti, mencaci maki, menghina orang lain, itu dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindarkan dalam berinteraksi, baik di dunia nyata ataupun di media sosial. Contohnya menghasut, ya, ada ujaran kebencian, ya, menyebarkan berita-berita bohong dan acuh tak acuh. Ya, ini harus dihindarkan. Ya, mulanya kalian hari ini seorang itu menggunakan media massa itu karena kalian belum memahami apa yang ada di dalam media massa. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ilmu ini kalian itu sudah berubah. Ya, nanti media massa yang kamu sampaikan meskipun kamu pakai status hal-hal yang baik harus dirubah. Aja hanya guys, aku ki mangan iki, aku ki ngombe iki, hanya mempostingkan itu. Kerugian bagi kalian. Ya, hari ini gunakan untuk posting, ayo ki mangan pakai bismillah, jangan status sing males, sing gundah dilebokne status. Naudzubillah min syarri dzalik. Mari kita hindari
amalan-amalan yang jelek. Sekarang dengan adanya ilmu yang sudah kita ketahui ini, mari kita di dalam media massa gunakan untuk mengajak kebaikan agar kita selamat di dunia sampai di akhirat. Kiranya itu aja yang Abi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Abi dan keluarganya Abi. Kalau kalian diingatkan kepada kebaikan, maka berbuatlah kebaikan, jangan sampai kalian itu berbuat dosa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا